Shalom, selamat malam buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan pada malam hari ini, seperti biasa saya mengajak kita untuk ngopi di rumah saja. Saya sudah menyediakan kopi untuk kita sama-sama menikmati kopi dari rumah saja yang sampai hari ini kebenaran firman Tuhan nggak ada henti-hentinya buat setiap kita untuk kita boleh nikmati. Dan sebelum kita mulai ngopi barengnya, saya seruput dulu kopinya. Oke, pada malam hari ini saya kembali membahas beberapa poin-poin penting yang saya temukan untuk kita diperkaya kembali dengan kebenaran firman Tuhan, tentunya untuk merefresh kembali pikiran kita, untuk kembali kita merecharge gitu ya, lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami boleh kembali dihangatkan oleh firman Tuhan. Kami mohon kebenaran firman Tuhan terus memberikan kami sebuah pencerahan. Biarlah kami terus makin hari diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami boleh dipuaskan oleh firman-Mu saja Bapa. Berkati malam hari ini, waktu-waktu ke depan, Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu ini di dalam waktu-waktu ke depan, agar firman Tuhan yang disampaikan lewat audio juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya mencoba kilas balik sebentar gitu ya. Yang kemarin saya bicara masalah karena ada satu kesenjangan antara yang seharusnya dan yang terjadi gitu. Ini semua permasalahan yang ada, dan kemarin saya bahas mengenai ada sebuah masalah yang dimana dunia tidak bisa memberikan solusinya, yaitu mengenai keberdosaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, dengan cara Allah gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan bicara mengenai masa Allah ya. Jadi masalah kalau kita kasih spasi itu maka akan menjadi masa Allah, masanya Allah ya. Yang saya maksud adalah seringkali kita tidak memberi ruang bagi Tuhan di dalam setiap permasalahan kita ya. Nah, pada malam hari ini kita akan coba belajar. Saya ambil peristiwa di dalam Kejadian pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu pada waktu itu Adam dan Hawa makanya terbuka, lalu mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu apa yang mereka lakukan? Saya akan coba kutip di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, jadi pada waktu itu ketika mereka memiliki masalah gitu ya, yaitu keterlanjangan diperlambangkan sebagai keberdosaan manusia, dia melawan Allah, memberontak Allah. Mereka malu ya, mereka telanjang, itu masalah mereka. Lalu pada waktu itu mereka mengambil daun dan cawat, menyematkan lalu membuat pakaian. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka mencari solusi atas ketelanjangan mereka dengan cara mereka membuat pakaian dari daun dan cawat. Ya, ternyata yang terjadi kita mengetahui bahwa di dalam ayatnya yang saya akan kutip saja gitu ya, ke-10 ya, saya akan bacakan Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, pada waktu mereka telanjang, di ayat ke-7 tadi, mereka membuat daun dan cawat, tapi pada saat ayat ke-10, harusnya kan mereka nggak malu lagi atau mereka nggak perlu sembunyi, karena sudah mendapat diri mereka sudah tidak telanjang, kira-kira demikian. Artinya, masalah yang mereka hadapi, yaitu ketelanjangan, keberdosaan mereka, harusnya sudah clear. Ternyata tidak ya. Kita kemarin sudah bahas hal itu. Nah, hari ini saya akan coba kita gali lebih dalam lagi gitu ya. Yaitu ketika manusia itu
memberi nama Hawa, dan juga ketika Tuhan membuat pakaian. Ini ada sesuatu yang menarik yang saya jumpai, dan pada malam hari yang saya akan share kepada setiap kita. Saya akan kutip di dalam Kejadian 3 ayat 20 dan 21. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya pada mereka. Nah, jadi di ayat 20 kita bisa melihat bahwa Adam menamai perempuan itu Hawa. Hawa artinya adalah ibu semua yang hidup. Nah, di situ ada muncul ibu semua yang hidup, ya, yang hidup. Jadi yang hidup nih, ini muncul kata hidup, ya, muncul kata hidup, ya. Jadi pada waktu Adam, ya, jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa itu kan pada hakikatnya mereka sudah mati, gitu ya. Pada waktu engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka pastilah engkau mati. Di dalam ayat Kejadian 2 ayatnya yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, ya. Engkau mati, telanjang, tanda keberdosaan membuat manusia binasa. Lalu tiba-tiba di ayat 20 Adam menamai perempuan itu atau istrinya itu dengan Hawa, ya, yang artinya semua ibu semua yang hidup, ya. Jadi ada satu pengharapan yang dia lihat di dalam peristiwa di mana ketika Tuhan memberikan hukuman, ya. Pada waktu itu memberikan hukuman kepada ular, pada waktu itu memberikan hukuman kepada Hawa dan juga kepada Adam, ya. Jadi perempuan dan juga si Adam itu sendiri. Nah, tapi ketika dia mendengar, gitu ya, hukuman-hukuman tersebut, lalu di ayat 20 dan 21 seakan-akan tertukar, gitu ya. Kan harusnya kalau kita pakai logika sederhana, misalnya saya akan, kan tanda dia mengatakan memberi nama Hawa itu ada kata unsur hidup, gitu ya. Kan artinya dia bisa melihat pengharapan, ya kan? Melihat pengharapan. Nah, saya akan bisa melihat pengharapan kalau ternyata ada satu tindakan yang nyata yang diberikan kepada saya. Misalnya gini, ketika saya akan menjadi percaya, saya lekas sembuh, gitu ya, cepat sembuh, segera sembuh karena ada tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kepada saya. Maka saya ada satu pengharapan, ya. Ada satu pengharapan, setuju ya. Jadi ketika seseorang mendapat pengharapan ketika ada satu peristiwa, ya, peristiwa yang terjadi dalam dirinya yang dirasakan, gitu kan, secara nyata, lalu dia memiliki pengharapan, ya. Tetapi ini di sini tidak, ya. Jadi ketika itu Tuhan Allah belum membuatkan pakaian kepada manusia, belum. Tetapi di situ ada muncul pengharapan dulu, yaitu ketika ada menamai perempuan itu Hawa, semua yang hidup. Ya, semua yang hidup, baru Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Nah, baru ada satu peristiwa tindakan Tuhan membuat pakaian dan mengenakannya. Nah, harusnya kan ketika dikasih pakaiannya, dikasih pakaian dulu dari kulit binatang, baru si Adam itu mendapat satu pengharapan. Kan harusnya demikian, ya, harusnya demikian. Tetapi ternyata di sini kita bisa melihat bahwa kok terbalik, ya. Nah, hal ini yang akan kita coba telusuri. Mengapa Adam pada waktu itu bisa mengatakan satu nama yang memiliki unsur hidup yang memuat pengharapan di dalam peristiwa ini, yang dimana Tuhan Allah belum membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakan kepada mereka untuk menutupi masalah mereka yang mereka nggak bisa selesaikan, yaitu ketelanjangan, keberdosaan, ya. Tetapi di sini saya menemukan ada sesuatu yang indah, bukan ketukar, gitu ya, tidak tertukar sesungguhnya. Jadi pengharapan yang dilihat oleh yang muncul dari Adam, gitu ya, yang muncul dari Adam adalah pengharapan yang sejati, ya. Ada satu iman yang muncul yang begitu sejati, yang begitu organik, gitu loh, yang begitu organik. Kita akan lihat keorganikannya atau kesejatian ini. Yang pertama adalah mungkin teman-teman juga sepakat dengan saya, ya. Misalnya kita akan melihat bahwa
kesejatian seseorang, misalnya cinta seseorang, kita akan mengukur cinta seseorang dulu ya. Cinta seseorang mana yang lebih sejati ketika misalnya, oh karena engkau sudah melakukan banyak hal buat saya, maka saya mencintai engkau. Atau saya nggak tahu nih, dia belum kasih apa-apa ke saya, dia nggak melakukan apapun kepada saya, tetapi saya sudah mencintai dia karena saya percaya dia akan memberi sesuatu yang baik buat saya. Mana yang lebih sejati cintanya? Ya, tentu yang kedua. Karena yang belum melihat apapun gitu, ini orang sama seperti orang beriman gitu ya. Jadi mana yang lebih beriman ketika dokter sudah melakukan tindakan medis lalu saya memiliki pengharapan, atau sebelum dokter itu melakukan tindakan medis saya sudah melihat pengharapan bahwa saya akan segera sembuh gitu kan, karena saya percaya kepada dokter itu. Mana yang lebih percaya sesungguhnya? Maaf teman-teman. Maafkan saya. Mana yang kira-kira menurut teman-teman nih, apakah orang yang pertama ketika harus ada tindakan medis dulu baru saya percaya dokter itu dan saya mendapat pengharapan kesembuhan, atau sebelum dokter itu melakukan tindakan tetapi saya sudah ada pengharapan gitu ya, bahwa saya akan sembuh? Mana kira-kira yang lebih percaya kepada dokter tersebut? Orang yang pertama apa orang yang kedua? Tentu orang yang kedua ya. Orang yang kedua yang bisa melihat pengharapan imannya itu benar-benar sejati, benar-benar memiliki kesejatian lebih organik ya. Banyak orang kan, saya percaya kalau kamu membuktikan terlebih dahulu, baru saya percaya. Ya seringkali demikian ya. Jadi ketika itu apa yang membuat akhirnya muncul iman pengharapan ini? Ini juga bukan iman yang membabi buta tentunya ya. Saya nggak setuju juga bahwa orang Kristen itu ya yang penting percaya saja, tidak. Percaya yang dimaksud yang tadi sini jangan sampai diplesetkan bahwa iman kekristenan itu bukan iman yang membabi buta. Tapi iman yang lahir organik itu adalah iman yang akhirnya timbul dari pendengar akan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah saya melihat di sini Adam melihat, mendengar gitu ya, sebelum melihat ketika Tuhan Allah membuatkan pakaian lalu mengenakannya, dia mendengar dari pendengaran dia akan kebenaran firman Tuhan, maka dia muncul iman yang akhirnya bisa melihat pengharapan di dalam Tuhan. Dari mana gitu kan kita melihatnya? Lihat, perhatikan. Pada waktu kejadian jatuh dalam dosa, manusia langsung mengambil daun dan cawat. Itu bicara hasil tanah, daun dan cawat dirusak, diambil dari hasil tanah. Tanah itu bicara manusia ya. Karena manusia diciptakan dari debu dan tanah. Jadi pada waktu itu manusia berusaha untuk menanggulangi, mengatasi masalah ketelanjangan mereka dengan cara mereka sendiri atau dengan cara manusia ya tadi ya, dengan daun dan cawat. Ini dengan kekuatannya dia sendiri. Ternyata itu nggak solving ya. Seringkali ada masalah langsung dia kalap, kayak manusia kalap, lalu manusia berasa hebat, lalu mereka berusaha dengan keputusasaannya justru membuat mereka akhirnya sebenarnya tidak menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu ya. Tetapi lihat ketika Tuhan Allah, ya ketika bagian berikutnya, ketika Adam akhirnya diam, ketika sudah salahin Hawa salahin ular, sudah saling menyalahkan. Lalu ketika Tuhan berbicara, lalu di dalam Kejadian 3 ya, Kejadian 3, ketika Tuhan Allah menghukum ular, perempuan dan Adam pada Kejadian 3 ayat 14 sampai 19, di sana kita melihat bahwa Allah berfirman. Allah berfirman. Nah, disitulah saya yakin dan percaya bahwa ketika itu Adam mendengar firman yang disampaikan oleh firman Tuhan, sekalipun dalam bentuk sebuah hukum. Dia melihat keadilan dan kasih di dalam firman Allah. Lalu ketika kita perhatikan bahwa Tuhan menghukum ular gitu ya, di situ ada satu kemenangan yang Tuhan janjikan.
Ada satu kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam hukuman yang diberikan Tuhan kepada ular, ya, tapi tidak kepada perempuan dan juga Adam sendiri. Karena kita akan melihat kalau teman-teman teliti gitu ya, nanti bisa cek lagi, gali lagi. Pada waktu hukum ular itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar debu tanah, akan kau makan seumur hidupmu. Ini bicara kekalahan ya. Nanti teman-teman bisa cek juga, saya sudah pernah sampaikan juga mengenai keselamatan dan tanda pada Allah ketika ada rivalitas antara keturunan perempuan dan ular gitu, iblis gitu ya. Dan di dalam ayat berikutnya itu ayat 15-nya bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan ini semua bicara kekalahan ya, dan kemenangan total ya. Ini menarik ya. Di awal Tuhan berfirman ketika dalam bentuk hukuman yang menyatakan keadilan dan kasih tadi, Adam mendengar firman Tuhan. Adam memperhatikan firman Tuhan. Nah, di bagian perempuan dan Adam sendiri, kita tidak menjumpai adanya nilai kebinasaan tanda petik ya. Di situ ada susah payah gitu kan, ada kesakitan, ada gitu kan, berjeri payah, berjeri lelah gitu, itu ada gitu ya. Tetapi tidak ada yang sifatnya kebinasaan gitu loh. Ini adalah janji Tuhan. Ya akhirnya Adam memberi ruang bagi Tuhan untuk mendengar. Maka ketika dia dengar kebenaran firman Tuhan, dia mendapat iman. Pendengaran akan firman Tuhan itu menumbuhkan iman. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika Adam mendengar kebenaran firman Tuhan dan mendengar Allah berfirman, ada satu muatan janji, ada satu kemenangan total, ada satu kasih yang Tuhan berikan, lalu maka dia memunculkan unsur hidup di dalam umur perempuan itu, yaitu Hawa. Nah, ini yang menarik ya. Sebelum Allah Bapa memberikan atau melakukan tindakan membuat pakaian dan mengenakan kepada Hawa dan Adam, kepada manusia, belum. Ini kita tahu bahwa firman Tuhan itu yang paling pokok penting, yang akhirnya memunculkan iman yang sejati. Bukan karena ada satu peristiwa-peristiwa jasmania, tanda petik gitu ya, yang Tuhan Allah kerjakan ya, ini sebagai simbolis saja. Tetapi dia sudah melihat. Iman yang sejati itu adalah ketika dia sudah melihat. Sama seperti Abraham pada waktu itu, dia disuruh keluar dari kampung halamannya yang begitu nyaman. Dan ke tempat mana? Nggak tahu. Bayangkan. Tapi Abraham nurut. Ini kan iman yang sejati. Bayangkan ya. Kalau Anda dan saya disuruh pergi, yuk misalnya gitu kan. Ya Pak Hengki dapat nih tiket misalnya gitu ya. Untuk pergi misalnya. Oh tur kemana gitu ya. Ya karena sudah tahu tempatnya, saya mau pergi gitu kan. Saya lihat dulu tempatnya. Wah tempatnya ya pelayanan misalnya di pelosok gitu kan, yang airnya susah dan sebagainya gitu kan. Mungkin kita akan berpikir ulang, tanya Tuhan apakah ini kehendak Tuhan misalnya ya. Mungkin kita akan berargumen gitu ya. Bayangin ya, kalau orang udah tahu pergi ke tempat yang nyaman, ya saya ikut gitu kan. Itu belum tentu memiliki kemurnian sesungguhnya. Tetapi inilah iman yang sejati, iman yang tidak melihat gitu ya dari sisi jasmani ya. Ini seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ya, Daniel dan kawan-kawan gitu ya pada waktu itu gitu ya. Kita tahu bahwa iman mereka iman yang cukup menjadi teladan bagi setiap kita yang memberikan inspirasi. Itu adalah iman yang sejati. Kalau Tuhan ya tidak tolong kami juga nggak akan gitu loh ngikutin maunya raja gitu ya. Tidak akan mau menyimpang, bodoh amat, nggak apa-apa. Kalau Tuhan pun tidak menolong kami akan tetap setia pada Dia. Bayangkan ya. Ini kalau sekarang kan kalau orang gitu ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, kira-kira gitu ya. Dan tapi itulah di dalam kehidupan kita seringkali dunia mengajarkan demikian.
ya. Tapi kesejatian adalah sekalipun ya, ini iman yang sejati, sekalipun Tuhan tidak lakukan sesuatu yang sifatnya membantu menolong saya di dalam kesesakan misalnya ya, saya akan tetap setia. Ini cinta sejati ini, ya ini iman sejati ini. Nah, harusnya kita memiliki iman sejati demikian. Dan pada kejadian ini saya melihat bahwa Tuhan mau ajarkan ayat ini nggak ketukar antara 20 dan 21. Emang harus iman yang timbul dari pendengar firman Tuhan dulu, baru ya Tuhan melakukan mengenakan pakaian itu sebagai tindakan nyata Tuhan dari firman yang dia sampaikan, yang memberikan kemenangan dan keselamatan. Dan akhirnya ketika muncul firman-Mu dan terkonfirmasi, ini loh yang kau imankan. Nah ini dia ya, Tuhan mengkonfirmasi setiap iman kita. Tapi kalau iman yang lahir dari iman yang lahir dari kebenaran firman Tuhan yang sejati seperti itu, Tuhan akan mengkonfirmasi iman kita yang sejati tadi atau tidak gitu ya. Seringkali ini kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita nih, seringkali kita diguncang imannya. Nah, Tuhan akan menampi kita, Tuhan akan menguji kesejatian iman kita masing-masing di dalam kehidupan kekristenan kita. Contoh salah satunya adalah dengan memberikan sebuah masalah atau masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akhirnya meresponi dalam sikap iman kita seperti apa di hadapan Tuhan ketika masalah-masalah itu ada dan datang gitu. Bahkan mungkin bertubi-tubi. Bagaimana sikap kita? Disitulah Tuhan menguji iman kita. Ya. Nah, seringkali pada waktu kita diuji ya, kita tidak memberi ruang bagi Allah untuk benar-benar berbicara atau berperkara. Ya, seperti tadi Adam kan, begitu ada masalah dia langsung ambil gitu, ngerusak, ya kan, udah ngambil, nggak solving, salahin aja gitu kan, menutup diri, membela diri. Ini seringkali begitu. Karena nggak solving, masih juga nggak kelar gitu, nggak beres, lalu salahin orang aja, tumpahin ke orang lain. Nah itu seringkali demikian. Ini kekalapan dan sebenarnya keputusasaan. Ya, ini orang yang tidak ada pengharapan. Tetapi berbeda sekali ketika Tuhan bergerak atau Tuhan memiliki ruang di dalam hidup kita. Nah, sudahkah Anda dan saya memberi ruang bagi Allah untuk berfirman kepada kita, untuk Allah berbicara atas setiap permasalahan kita, ya, sehingga kita mampu melihat dan kita bisa melihat pengharapan di dalam iman kita. Seringkali kita nggak beri ruang yang cukup buat Tuhan. Seringkali kita mengandalkan gitu kan kekuatan kita. Seringkali kita gitu ya, kita kurang berharap kepada Tuhan jadinya. Tuhan nggak diberi ruang. Saya ingat betul ketika itu pada waktu Natal gitu ya, kelahiran Kristus, tidak ada pintu yang dibukakan untuk Kristus boleh dilahirkan. Tidak ada tempat bagi Kristus, bayangkan. Tidak ada tempat. Dalam permasalahan kita juga, apakah kita memberi ruang, memberi tempat bagi Tuhan untuk Tuhan berbicara, untuk Tuhan melakukan masa Allah, masanya Tuhan untuk memberikan kita sebuah petunjuk, untuk memberikan kita sebuah proses yang akhirnya membentuk kita gitu ya. Sudahkah kita memberi ruang yang cukup buat Tuhan? Akhirnya Tuhan bertindak, akhirnya kita bisa melihat dengan iman kita, pengharapan kita di dalam ruang yang Tuhan berikan tadi kepada setiap kita. Kita kadang kehilangan pemikiran kita di dalam kehidupan kita yang sudah banyak masalah, lalu kita kalap dengan cara kita dan lain sebagainya. Kita sudah tidak lagi mohon pimpinan Tuhan, kita sudah tidak lagi mohon belas kasihan Tuhan, kita sudah tidak mau lagi memohon ampun kepada Dia gitu. Maka setiap dari masalah justru untuk mengkoreksi diri kita. Maka saya di awal tahun itu saya bicara bahwa masalah itu bukan sesuatu yang menakutkan, ya. Tetapi sudahkah di dalam masalah itu kita memberi ruang bagi Allah? Masa Allah, waktunya Tuhan. Ya, beri ruang bagi Allah. Ini ketika masalah datang justru kita harus memberi ruang seluas-luasnya bagi Allah. Apa yang mau Tuhan kendaki?
Apa yang mau Tuhan inginkan untuk saya kerjakan? Apa yang mau Tuhan kerjakan untuk hidup saya? Apa yang mau Tuhan kerjakan untuk membentuk karakter saya? Ini yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya ruang yang cukup untuk melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita, kita akan amburadul, kita akan hancur, kita akan binasa gitu loh. Jadi saya berharap pada malam hari ini, dalam setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan Anda dan saya, beri ruang seluas-luasnya bagi Allah kita. Sehingga kita duduk diam, kita berdoa, kita tenangkan diri kita cari pimpinan Tuhan. Di dalam ketenangan itu kita dengar firman Tuhan, lalu kita mendapat iman yang timbul dari pendengar akan firman Tuhan yang mampu melihat pengharapan di dalam Tuhan. Ini hal yang harus kita cari di dalam kehidupan kita, ya. Setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita yang penuh dengan permasalahan, tantangan, ya, mari kita beri ruang untuk Tuhan, biar Tuhan juga memberkati dan juga berperkara atas setiap permasalahan kita. Dan saya percaya Tuhan kasih way out, ya. Hanya sudahkah kita memberi ruang bagi Allah untuk kita mendengar dan melihat pimpinan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Pada malam hari ini saya akan berdoa buat setiap kita untuk menutup ngopi bareng di rumah saja. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini Tuhan berikan untuk kami senantiasa selalu diisi dengan hal-hal prinsip-prinsip firman Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi yang mau menyerahkan semua jiwa-jiwa dalam tangan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan, agar kira hidup kami boleh terus semakin hari memberi ruang bagi Tuhan untuk Tuhan berkarya dalam hidup kami, berperkara, menuntun dan memimpin kami dalam setiap permasalahan kami yang ada. Terima kasih Bapa, kira iman yang sejati boleh ada pada setiap kami, agar kami dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga bisa melihat pengharapan yang sejati di dalam Kristus saja. Di dalam nama yang kudus, hamba berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke, thank you teman-teman yang sudah berbagian. Seruput dulu kopinya. Tuhan Yesus memberkati.